Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena kasih, kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, hikmat-Mu, tuntunan-Mu, kami dapat melalui semuanya dan mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kitab Pengkhotbah banyak diwarnai dengan ungkapan bahwa hidup itu sia-sia, namun di dalamnya terdapat berbagai pesan agar kita tetap aktif bekerja, berusaha, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab ini hendak menyeimbangkan paradigma kita tentang kehidupan, agar kita tidak terbuai dengan hidup di bumi, tapi mengingat juga bahwa segala sesuatu akan berakhir. Hidup kita di bumi ini ada batasnya. Suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Karena itu kita harus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan dalam batasan umur kita itu, jangan kita kemudian menjadi tidak mau melakukan apa-apa. Karena mengetahui bahwa semuanya akan berakhir, justru kita tetap harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Salah satu nasihat ini diungkapkan dalam pasal 11, yaitu nasihat agar kita tidak berhenti dalam berupaya dan bekerja. Ayat 1-7 mengandung banyak pesan hikmat tentang sikap dalam berusaha dan bekerja. Di antaranya adalah agar kita rajin, tidak mencari-cari alasan untuk menghindari pekerjaan dan tanggung jawab, memakai hikmat dalam melakukan usaha, dan agar bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita hanya bekerja terus sampai tidak bisa menikmati waktu dan anugerah yang Tuhan berikan. Dalam Pengkhotbah 11 ayat yang pertama ini tertulis, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat ini saudara terdengar sulit untuk dimengerti dan menimbulkan banyak penafsiran. Namun kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat ada suatu hubungan yang erat satu sama lain yang berbicara tentang usaha dan pekerjaan. Roti sejak zaman dulu telah dipakai orang untuk menjadi umpan ikan. Memang ada jenis umpan atau cara penangkapan ikan yang lain, tapi roti merupakan salah satunya. Bahkan di masa sekarang pun, roti masih sering digunakan untuk menangkap ikan. Beberapa jenis ikan yang besar sangat mudah ditangkap dengan umpan roti. Namun perlu kesabaran untuk menanti agar umpan itu dimakan oleh ikan, sebab seringkali butuh waktu lama agar umpan itu disambar. Jadi secara sederhana, ayat ini berbicara kepada kita agar kita berupaya dan sekaligus sabar dalam menantikan hasil dari usaha kita. Seringkali saudara kita ingin cepat-cepat mendapatkan hasil. Kita ingin yang instan, sehingga menghalalkan segala cara, main judi, money game, menipu, mencuri, korupsi, memaksakan kehendak, dan sebagainya. Kita perlu belajar saudara untuk melakukan usaha yang baik, bekerja yang baik, dan sabar dalam menantikan hasil. Kesabaran mencegah kita dari kesalahan-kesalahan besar. Dalam Kejadian 26 ayat 12 tertulis, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga
ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ishak tidak mendapatkan hasil dalam 1 atau 2 hari, tapi ia harus menunggu sampai 1 tahun. Mari kita pun sabar, saudara. Sabar selalu dalam penantian akan hasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang tidak sabar dalam menantikan hasil, ingin cepat-cepat berhasil dan mendapatkan sesuatu? Mari kita ingat kembali firman Tuhan. Sabarlah dalam penantian akan hasil usaha dan kerja kita. Tetaplah tekun dan bersemangat. Lakukanlah yang terbaik dalam hal apapun, baik itu pekerjaan maupun pelayanan. Bersabarlah selalu, sebab ada hasil yang baik dari setiap kerja dan karya kita, karena Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, agar kami tidak berhenti berupaya, tidak menyanyiakan waktu yang ada, tapi melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, dan sabar menantikan hasil dari usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya setiap usaha dan kerja kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan melimpahkan kami berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati segala upaya kami. Dan dalam prosesnya itu Tuhan, Engkau mau agar kami bersabar. Sabar dalam menantikan hasil. Sabar dalam menunggu berkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali kami besok dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan masalah. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.